Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Arsy Alfitri dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 4 kelas A, Fakultas Syariah. Saya akan menjelaskan tentang kekeliruan dalam kias. Kias itu adalah dua kodiah atau lebih yang apabila digabungkan akan menjadi sebuah kesimpulan. Contohnya, khamar itu memabukkan. Semua yang memabukkan itu haram. Jadi kesimpulannya, khamar itu haram. Nah, dari kalimat khamar itu memabukkan itu adalah kodiah yang pertama. Dan kodiah yang kedua itu terdapat dalam kalimat semua yang memabukkan itu haram. Nah, itu kodiah kedua. Nah, kesimpulannya itu disebut natijah. Kesimpulan itu nama lain kesimpulan adalah natijah. Jadi kesimpulan dari dua kodiah itu adalah khamar itu haram. Pertama, ada kekeliruan dalam bentuk. Nah, kekeliruan dalam bentuk ini apa? Kekeliruan dalam bentuk adalah kekeliruan yang terjadi pada salah satu syarat kias. Nah, yang kedua, ada kekeliruan dalam materi. Kekeliruan dalam materi itu adalah kekeliruan yang terjadi pada materi kias, yaitu dalam kodiah yang disusunnya, bukan karena kekeliruan salah satu syarat kias. Untuk kekeliruan bentuk yang pertama, bahwa had ausat pada kias itu mustarak. Nama lain mustarak itu adalah bersekutu lafaznya dan dipakai pada salah satu dari dua muqaddimah tersebut dalam arti yang berbeda. Had ausat itu artinya sesuatu yang diulang-ulang dalam dua kodiah, baik kodiah yang pertama maupun yang kedua. Nah, ini contohnya nih. Tiap-tiap bagian yang menjorok ke laut disebut kepala atau tanjung. Tiap-tiap kepala jika dipotong mengakibatkan mati. Nah, had ausat itu kan kalimat yang diulang dalam dua kodiah. Nah, untuk kalimatnya itu ada terdapat dalam kata kepala itu. Nah, mereka memiliki lafaz yang sama tapi maknanya berbeda. Kalau misalkan dalam kodiah yang pertama itu kepalanya itu menurut ilmu geografis artinya tanjung. Sedangkan kalau misalkan kodiah yang kedua kepalanya itu maksudnya adalah bagian tubuh. Nah, hal inilah menyebabkan kekeliruan pada natijahnya. Jadinya tiap-tiap bagian bumi yang menjorok ke laut jika dipotong mengakibatkan mati. Sedangkan bagian bumi jika tanjungnya dipotong itu tidak akan mengakibatkan bumi ini mati. Untuk kekeliruan dalam bentuk yang kedua, bahwa had ausat dan had asgor menggunakan dua nama sinonim atau dengan dua kata benda yang sama. Had ausat telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, dan had asgor itu artinya kodiah yang kesimpulannya menjadi maudu atau subjek dari keputusan. Contoh, setiap manusia adalah basyar. Basyar itu sinonimnya manusia. Setiap basyar dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Nah, untuk had ausatnya itu terdapat dalam kata basyar dan untuk had asgornya dalam kata manusia. Jadi, setiap manusia dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Untuk kekeliruan yang ketiga, yaitu membentuk konklusi atau kesimpulan kuliah mujabah atau salibah dari bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu kias yang had ausatnya menjadi maudu dalam muqaddimah sugro dan kubro. Contoh, setiap emas adalah logam, setiap emas mahal harganya. Jadi setiap logam mahal harganya. Lanjut, yang keempat, mengambil konklusi mujabah kuliah atau juz'iyah dari bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu kias yang had ausatnya menjadi mahmul dalam muqaddimah kubro dan sugro. Contoh, setiap orang kafir kekal di neraka. Tak seorang pun dari orang mukmin akan kekal di neraka. Jadi setiap kafir adalah orang mukmin.
Yang terakhir itu adalah menyimpulkan kodiah muqaddam berdasarkan pengecualian kodiah tali. Contoh, setiap sesuatu yang berupa emas adalah logam, tetapi ia bukan logam, jadi ia adalah emas.